Kisah yang kita kesemuanya pasti mengingat dan selalu diingatkan, dan tadi malam pula diingatkan oleh guru kita Al-Ustaz Muhammad Naim hafizahullah ta'ala, perihal air dari seorang lelaki yang bagaimana dia memberikan bantuan, bukan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan dan benar-benar membutuhkan, bukan bantuan untuk para hamba Allah agar bisa bersuci sehingga mereka bisa bertakbir, mereka bisa ruku', mereka bisa meletakkan dahinya untuk bersujud kepada Allah, untuk mereka kuat menengadahkan tangannya menghibah dan memohon berdoa kepada Allah, bukan untuk mereka. Di sini Rasulullah menceritakan seorang lelaki yang memberikan minuman untuk seekor hewan. Kalau dalam agama kita, tatkala menjilat bejana maka wajib untuk dicuci. 5 atau 6 kali? Yakin 7 kali? 6 atau 5? Dengan apa kita cuci? Dengan air. Subhanallah. Kalau di madhab Syafi'i najis semuanya, hewan yang najis, kata demikian. Tetapi subhanallah, apa fadilahnya? Setelah fasaqa kalban fasyakara Allahu wa ghafara lah, Allah pun bersyukur untuk hambanya dan Allah pun memberikan ampunan untuknya. Ini untuk hewan. Lalu bagaimanakah ketika penuh keikhlasan, hanya benar-benar mengharap, mudah untuk mereka mengkonsumsinya, mudah untuk mereka menggunakan untuk beribadah kepada Allah dengan keikhlasan, dengan harapan yang baik. Subhanallah. Doa dan harapan saya pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang dilakukan rekan-rekan semuanya masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ikbarrat qadamahu fi sabilillah lan tamassahu nar." Semoga debu-debu yang akan berterbangan dari kaki-kaki antum semuanya tatkala melangkah berjuang di jalan Allah untuk pipanisasi di hari ini, menjadikan kelak tidak tersentuh kaki kita dari api neraka. Amin. Itulah dambaan kita. Kita bukan bersama-sama untuk bagaimana, mohon maaf, bukan untuk hewan. Sebenarnya dalam hadis diceritakan. Tapi bahkan sebagaimana tadi malam diingatkan, jangankan seorang hamba Allah, seorang muslim yang bersujud, bahkan kata Nabi, sekiranya yang mengkonsumsi air itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insun, manusia, muslimkah, kafirkah, wala jannun, atau kiranya mungkin yang akan mengkonsumsi air itu siapa? Siapa? Yang mata kita saat ini tidak bisa melihatnya. Siapa mereka? Jin yang bernyawa. Manusia ada yang berislam, yang beriman, ada yang kufur. Jin juga demikian. Ada yang muslim, ada yang kufur. Dan Allah menyatakan, wa ja'alna minal ma'i, kami jadikan dari air itu kulla syai'in hayy. Allah jadikan dari air segala sesuatu itu hidup. Subhanallah. Tidak ada yang tidak membutuhkan air. Apakah ketika yang mengkonsumsi air itu sekiranya non muslim atau jin yang kafir, tidak berpahala?
Bahkan walaupun yang mengkonsumsi adalah seorang hamba Allah atau seorang hamba yang tidak beriman kepada Allah, tetap berpahala. Bahkan sekiranya kata Nabi, wala hayawan, sekalian ternyata tertelantar sumur itu, tertelantar pipanisasi itu dari penggunaan manusia, sehingga hanya semut yang mungkin menikmatinya, serangga yang menikmatinya, atau mungkin kiranya kambing-kambing yang menghampirinya untuk meminumnya karena kehausan. Itu pun pahala yang melimpah bagi siapa yang telah memulai dari awal untuk mengalirkan air itu. Tidak ada yang sepele ketika perjuangan kita menggali sumur ataupun subhanallah untuk kita mengalirkan. Ibrahim alaihissalatu wassalam, istri pertama beliau siapa? Istri pertama beliau adalah ajmalun nisa fil alam, wanita yang paling cantik di dunia, yang bernama Sarah. Kalau orang Jawa kurang mantap, ada sitinya ya. Ditambah siapa? Siti Sarah. Istri kedua beliau siapa? Hajar. Nah, maksudnya memang kalau para nabi itu istrinya banyak semuanya ya. Yang termasuk di kita itu istri nabi kita hanya 11 ya. Kalau Nabi Daud 700, Nabi Sulaiman diceritakan ada Syekh Fauzan dalam riwayat mungkin 1000 dan yang lainnya. Kalau Nabi hanya berapa? 11. Kalau umatnya hanya berapa? Air kehidupan ya. Seperti antum disiram air, ngantuknya langsung hilang ya. Masya Allah. Baik, Hajar tatkala ditinggalkan di gurun pasir yang kering kerontang, apa yang beliau perjuangkan pertama kali? Lari antara Safa Marwah. Ketika melihat bayangan fata morgana seperti air dikejar oleh beliau untuk mencari air. Yang ringkasnya, Allah pun memberikan petunjuk. Setiap langkah dan usaha pasti ada hasilnya. Biidnillahi jalla jalaluh. Akan ada bukti. Ketika seorang wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana, itu pasti. Jika ada kejujuran hati, Allah akan memberikan bukti. Lari terus. Semoga para jamaah saat yang ada bersama kita, Allah takdirkan, Allah mudahkan untuk bisa lari antara Safa dan Marwah insyaallah. Sampai pada akhirnya Allah berikan petunjuk untuk mendekat di sebuah tempat yang air itu mulai mengalir sedemikian deras dan sedemikian sejuknya, melimpah dan mulai melimpah, digali oleh beliau, dan sampai akhirnya menjadi air yang terbaik yang ada di atas muka bumi ini, yang bernama air Zam-Zam. Bukan air yang di situ Bondo, bukan air yang ada di Tegal, yang kemudian dikatakan dari sumur Tiban. Masya Allah, bukan. Benar, darinya ada kehidupan manusia, tetapi air yang paling mulia adalah air Zam-Zam. Subhanallah, betapa besar pahala yang didapatkan oleh Hajar radhiyallahu taala anha. Tatkala mulai tergali air, mulai burung-burung pun berterbangan di atasnya, melingkari. Dan ketika ada burung dari kejauhan yang mulai mereka berkumpul dan mengitari sebuah tempat, bagi orang yang menjejakkan kakinya untuk safar di gurun pasir, tanda akan ada air itu ketika mereka melihat air, burung yang berterbangan secara berkelompok dan mengitari sebuah wilayah.
Maka berdatangan pada waktu itu kafilah dari Bani Jurhum, dari Bani Fulan. Ketika melihat bagaimana berterbangan burung-burung di suatu tempat, maka yakin pasti di situ ada air. Akhirnya mereka mendatangi tempat itu dan kemudian meminta izin kepada Hajar untuk bisa menikmati, mengkonsumsi air. Dan mulailah kehidupan. Dan menjadi tempat yang terbaik, menjadi tempat yang dikatakan ahabbul bika ilallah, bagian bumi yang paling dicintai Allah, yaitu kota Makkah. Semoga Allah anugerahkan rezeki bagi kita untuk berkunjung ke kota Makkah, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka wajar pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu, saat beliau bertanya kepada Nabi perihal ayyu sadaqatin afdal, ya Nabi, sedekah apa yang paling mulia? Dalam riwayat yang lain disebutkan Sa'ad ibn Ubadah ini baru saja ditinggal wafat oleh ibundanya. Maka beliau menginginkan bagaimana ada sedekah yang pahalanya itu mengalir untuk ibundanya, untuk semakin menyempurnakan perjuangannya untuk birrul walidain. Maka Nabi menjawab, saqyul ma'. Sedekah yang paling utama, yang paling mulia di sisi Allah adalah saqyul ma'. Apa itu? Memberikan minuman, memberikan kemudahan untuk kita bisa memudahkan orang untuk menggunakan air, untuk minumkah, untuk apapun, untuk kebutuhan hidup dan ibadah. Sekilas ada yang pernah, saya yakin mungkin 50% dari yang hadir sudah pernah ibadah umrah? Sudah insya Allah ya? Ada yang belum? Semoga Allah mudahkan. Semoga nanti ada program dari kawan-kawan semuanya memilih siapa yang akan diberangkatkan untuk berangkat umrah. Kalau antum berangkat umrah, antum akan melihat sebuah karya besar, karya dari sebuah mega proyek yang dibangun kurang lebih tahun 179 Hijriah. Berarti kurang lebih berapa? 1200 tahun yang lalu, kurang lebihnya demikian. 12 abad yang lalu, mega proyek yang diprakarsai oleh permaisuri Harun Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala. Mega proyek itu bernama Ainu Zubaidah. Namanya apa? Ainu Zubaidah. Apa Ainu Zubaidah? Irigasi Ainu Zubaidah. Antum akan melihat, biasanya kalau city tour kota Mekah, sepulang kita dari Arafah, kita akan melewati sebuah tempat seperti kalau di Cina itu ada the Great Wall, ada tembok raksasa. Di Arab Saudi ada tembok raksasa, benteng kokoh, masih sampai sekarang, masya Allah. Ketika sumber dananya itu mubarak, dibangun dengan subhanallah tanpa korupsi, masya Allah, berkah. Walaupun 1000 tahun masih kokoh berdiri kuat seperti benteng, panjang, panjangnya itu kurang lebih 40 km. Menelan dana dikatakan oleh para ahli tarikh kurang lebih 100.000 dinar kurang lebih. Kalau dirupiahkan, kalau kita menggunakan hitungan dinar, 9,7 triliun rupiah dari dana pribadinya Zubaidah. Masya Allah.
Apa itu yang dibangun? Pipanisasi, untuk mengalirkan air bagi masyarakat Mekah, sehingga semua tamu Allah, baik mereka yang umrah ataupun yang menunaikan ibadah haji, mereka bisa tercukupi untuk bagaimana bisa menggunakan air. Subhanallah. Bertahan proyeknya sampai sekarang masih ada. Sehingga ketika orang bisa menggunakan air di Arafah, di Mina, kesemuanya, di Mekah juga demikian. Hanya kalau sekarang sudah ada modernisasi. Kalau sekarang sudah dengan disulingnya air laut. Disulingnya apa? Air laut yang boleh didistribusikan ke seluruh masyarakat. Sebelumnya, maka pendistribusian air di negeri Arab, khususnya di kota Mekah, itu dengan Ainu Zubaidah. Teriringi mega proyek ini dengan jalan tol yang dibangun oleh Zubaidah sepanjang 1.200 km dari kota Baghdad menuju kota Mekah, untuk mempermudah perjalanan para hamba Allah untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah ataupun berkunjung untuk beribadah, baik di kota Mekah ataupun kota Madinah, yang sampai sekarang jalannya itulah yang digunakan. Ini karya besar, bukan sepele. Apa yang mungkin kita bisa bahasakan pipanisasi dengan beragam bentuknya, mengalirkan air itu merupakan proyek orang-orang yang besar sebenarnya. Maka alangkah besarnya pula pahala Zubaidah dari apa yang telah beliau berikan untuk umat ini. Maka ma'asyiral ikhwah, Masya Allah, mulai menyingsing matahari, dan tentunya sebentar lagi kita akan bergerak tentunya untuk melangkah bersama-sama insyaallah ta'ala, dan semoga dijadikan fi sabilillah insyaallah, dibebanasi untuk masyarakat di tempat ini insyaallah. Mengingat tentunya waktu, kita ringkaskan bahwa memang air itu tidak hanya sekedar sumber kehidupan, tapi juga bisa menjadi jalan bagi kita untuk kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bagaimana kita diselamatkan di suatu hari yang benar-benar sangat berat, hari yang kalau Allah tidak memberikan kesempatan untuk kita menikmati air haudnya Nabi, maka air mana yang akan kita konsumsi? Maka di antara jalan yang kita berjuang adalah, dan ini selalu kita wasiatkan, melangkahlah dengan ikhlas, melangkahlah benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beragam aliansi, beragam katakan ormas, beragam manapun daerah kita, yang terpenting kita berlomba dan berkompetisi untuk apa yang akan kita lakukan di hari ini adalah untuk supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni lautan dosa kita yang demikian banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah perjuangan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar apa yang akan kita lakukan menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari yang teramat sangat berat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang mulia ini memberikan kekuatan untuk kita semuanya, sanggup kita melangkah bersama dengan masyarakat yang ada di tempat ini, Pedukuhan Cebogo, Kecamatan Cebogo. Semoga semua yang akan kita lakukan menjadi bagian apa yang dikatakan sedekah jariyah. Semuanya tentunya ada andilnya. Mereka yang mungkin tidak ikut, tapi mereka yang telah menitipkan harta, mereka yang mungkin tidak ada harta yang mereka titipkan, mereka memiliki tenaga, atau mereka yang mendoakan, semoga kesemuanya tetap dalam janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan
ampunan untuk kita semuanya, dan semoga tetap kesemuanya tercatatkan mendapatkan sedekah jariyah. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan silahkan nanti dikoordinasi sebaik mungkin, dan akan pasti tentunya rekan-rekan semuanya sudah sangat berpengalaman untuk bagaimana menjalankan apa yang insyaallah taala yang akan dilakukan merupakan suatu fi sabilillah. Aqulu qouli hadza, ini yang bisa kami sampaikan, dan insyaallah sejak lagi mungkin kita akan melangkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat semua kelelahan dan keringat antum semuanya menjadi sesuatu yang akan mengangkat kemuliaan di kehidupan dunia dan akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.